Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 4, 5, 6. Dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk penonton yang lainnya yang menonton pada waktu yang berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa melakukan pembelajaran online. Dan alhamdulillah Bapak bisa memberikan video pembelajaran lagi. Sholawat serta salam Bapak curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sampai kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin. Materi sebelumnya telah selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya bisa dilihat di sini, yaitu tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak mengingatkan untuk anak-anakku yang belum melakukan presensi, silakan close video ini sekarang dan lakukan presensi terlebih dahulu. Pada video pembelajaran kali ini akan mencangkup 2 IPK. IPK indikator pencapaian yang bisa dibaca seperti di sini. Nah, untuk yang ingin baca silakan pause videonya. Lalu pada pembelajaran kali ini formatnya akan sedikit berbeda dengan video pembelajaran sebelumnya, yang mana akan diberikan video pembelajaran dan sekaligus bahan ajar. Bahan ajarnya di sana berupa rangkuman materi, tetapi dalam pembelajaran kali ini bahan ajarnya akan sedikit berbeda. Bahan ajar yang dikirimkan oleh Bapak di Google Classroom itu berupa paragraf rampung. Ada kalimat titik-titik yang harus kalian isi, dan kalian harus mengisi dan mengumpulkannya sebagai nilai sikap kalian. Pengumpulan tepat waktu akan mendapatkan nilai A. Pengumpulan terlambat akan mendapatkan nilai B, dan tidak mengumpulkan sama sekali akan mendapatkan nilai C atau lebih rendah. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 3 subbab khusus yang akan dibahas. Di sini sudah terlihat. Yang pertama adalah relasi dan fungsi. Ini adalah prasyarat atau yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas ataupun di SMP. Nah, materi yang kedua adalah fungsi linear, dan materi yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Yang terakhir adalah fungsi rasional, tetapi ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, Bapak ada beberapa kata-kata mutiara. Yang satu ini Bapak dapatkan dari internet. Nah, kata-kata mutiaranya apa? Harta, tata, kimia, fisika, matematika. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Ya, ini adalah kata-kata mutiara yang Bapak dapatkan dari internet atau netizen yang budiman. Tapi ini hanyalah bercanda belaka. Selanjutnya ini adalah kalimat yang sebenarnya. Pagi-pagi makan nasi Padang, siang harinya sudah ada di Minang. Nilai sempurna memang terlihat terang, tapi kejujuran yang akan menang. Ngomong-ngomong mengenai nasi Padang dan Minang, ini adalah sebuah hubungan di mana nasi Padang adalah makanan yang berasal dari daerah Minang, bukan Padang loh. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan hubungan ini mengenai dengan materi yang pertama, yaitu relasi dan fungsi. Nah, coba lihat ini.
Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu relasi, apa itu fungsi, dan apa itu perbedaannya. Bisa kalian lihat dan baca. Relasi bisa diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Bisa juga disebut daerah akhir. Nah, sedangkan fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui, dari sini kita tahu bahwa relasi adalah sebuah hubungan dan fungsi hubungan, tetapi anggotanya memetakan satu ke satu. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam materi ini. Nah, di sini Bapak telah menuliskan himpunan A dan himpunan B. Seperti Bapak sampaikan tadi, di sini himpunan A adalah makanan-makanan khas daerah. Ada nasi Padang, kerak telur, dan nasi TO. Nah, nasi Padang ini berasal dari Minang. Lalu kerak telur berasal dari Jakarta. Dan nasi TO berasal dari Tasikmalaya. Nah, yang dimaksudkan dengan relasi adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Kita lihat di sini. Apakah di sini ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Tentu saja ada. Nah, tentu saja ada. Hubungannya apa sih? Hubungannya yaitu makanan daerah dan daerah asalnya. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang namanya fungsi. Fungsi itu, lihat di garis bawahnya, memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini nasi Padang dipasangkan dengan Minang, kerak telur dipasangkan dengan Jakarta, dan nasi TO dipasangkan dengan Tasikmalaya. Di himpunan A tidak ada unsur yang sendiri. Jadi semuanya berpasangan dengan himpunan B. Dan pemasangannya adalah satu ke satu. Tidak ada pasangan yang cabang, misalkan seperti ini. Nah, ini tidak ada. Jadi bisa disimpulkan relasi himpunan A dan himpunan B di sini adalah merupakan fungsi. Nah, terus bagaimana sih relasi tetapi bukan fungsi? Contohnya seperti ini. Kita masukkan masakan lain di himpunan A-nya, misalkan pizza. Nah, pizza ini berasal dari Italia, sedangkan di himpunan B tidak ada Italia. Jadi si pizza ini tidak ada hubungannya dengan himpunan B. Nah, oleh karena itu ini ada relasinya, ada hubungannya, tetapi bukan fungsi, karena setiap himpunan A tidak memasangkan satu-satu ke himpunan B, seperti itu. Nah, dalam relasi fungsi ada beberapa penyajian. Yang pertama adalah diagram panah seperti ini. Yang kedua ada himpunan pasangan. Yang ketiga ada melalui grafik Kartesius, dan yang keempat terakhir adalah dengan rumus. Nah, ini adalah yang pertama.
Yang kedua adalah himpunan pasangan. Dan seterusnya. Lalu ada yang ketiga, yaitu dengan grafik Kartesius. Misalkan di sini nasi padang, di sini tadi apa? Kerak telur. Di sini Minang, dan di sini Jakarta. Nah, kalau menggunakan grafik ini, kalau menggunakan diagram Kartesius, maka di sini seperti ini. Seperti itu dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada rumus. Nah, di sini dalam pembelajaran kali ini akan menggunakan rumus untuk penyelesaiannya. Untuk rumus ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi fungsi linear. Kita langsung saja masuk ke materi fungsi linear. Nah, kita masuk ke fungsi linear. Fungsi linear merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, di sini kita garis bawahi, yaitu variabelnya berpangkat 1. Fungsi linear yang biasa kita temui berbentuk umum seperti ini. Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, tetapi dalam materi kali ini kita akan membahasnya secara pemetaan. Nah, jika menemukan Fx seperti ini dalam bentuk atau dalam notasi pemetaannya, yaitu akan berbentuk seperti ini. Fungsi X memetakan X ke Ax ditambah B. Ini dibaca fungsi F memetakan X ke Ax plus B. Nah, sedikit koreksi, di sini adalah fungsi linear dan di sini adalah notasi fungsi linear. Nah, ini adalah bentuk umum. Jika ingin menyatat, silakan pause videonya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Bapak mendapatkan permasalahan. Nah, di sini ada suatu kotak yang bila mana dimasukkan sesuatu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di sini Bapak memasukkan X ke dalam kotak dan kotaknya mengeluarkan sesuatu yang baru berupa 5X ditambah 9. Nah, karena di sini ada X dan X, maka ada hubungan antara X dan 5X plus 9. Otomatis itu dinamakan relasi dan juga fungsi, karena yang dimasukkan X, yang keluar ada X-nya, sehingga saling berhubungan dan tidak mungkin ada yang bercabang jawabannya. Oke, nah dalam permasalahan ini kita buat notasi fungsinya. Notasi fungsinya sebagai berikut.
fungsi apa tadi yang dimasukkan? X. X dipetakan menjadi 5X plus 9. Nah, di sini kita mendapatkan fungsinya atau range. Bapak lupa memberitahu nama lain dari fungsi adalah range. Nah, di sini di dalam notasi itu sudah tergambarkan dengan jelas apa itu domain dan apa itu kodomainnya. Domain itu nilai awal dan kodomain adalah nilai akhir. Nah, dari notasi ini kita tahu X ini adalah yang dimasukkan, berarti adalah nilai awal atau domain. Sedangkan 5X ditambah 9 adalah kodomain atau nilai akhir. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa di dalam notasi fungsi itu ada domain dan kodomainnya sehingga tidak membingungkan. Tetapi jika menjawab jawaban itu harus lengkap, bukan hanya X sebagai domainnya atau 5X plus 9 sebagai kodomainnya. Kita juga harus tahu nilai X-nya itu berapa aja dan 5X plus 9-nya itu berapa aja. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Diketahui bahwa notasi fungsinya adalah fungsi X memetakan 5X plus 9. Nah, untuk mencari nilai-nilai dari X dan nilai-nilai dari 5X plus 9 itu kita harus menggambar grafik. Tetapi di sini kita bisa menyederhanakan persamaan 5X plus 9 ini dengan menggunakan fungsi biasa. Fx sama dengan 5X plus 9 atau Y sama dengan 5X plus 9. Nah, X adalah domainnya dan Y adalah kodomainnya. Setelah itu kita membuat grafik fungsinya. Nah, di sini untuk menggambar grafik jangan lupa dikasih panah dan dikasih keterangan di keterangan X atau Y pada sisinya. Lalu kita buat titik-titiknya. Kita mencari titik-titiknya dengan menggunakan cara biasa. Ini X, ini Y, ini X, Y. Jika X-nya 0 kita substitusikan, maka Y-nya 9. Jika Y-nya 0 kita substitusikan jadi negatif 9/5. Maaf, salah. Jika X-nya 0 kita substitusikan ke fungsinya menjadi Y-nya didapat 9. Dan jika kita misalkan Y-nya 0 kita substitusikan didapat nilainya 9, negatif 9/5. Didapat titiknya 0,9 dan negatif 9,5/0. Nah, kita tulis dulu titik-titiknya. 0,9, kira-kira 9 di sini. Titiknya di sini. Dan negatif 5,0. Negatif
maaf, negatif 9/5,0. Nah, titiknya di sini. Di sini titiknya 0,9. Nah, kita dapat persamaan garis linearnya. Setelah itu kita harus ketahui nilai X dan nilai Y-nya, yang mana X itu adalah domain dan Y itu adalah kodomain. Nilai X-nya itu kan ini ada tanda panah ya, di sini tidak berujung, sehingga nilai X-nya itu meliputi semuanya dan nilai Y-nya meliputi semuanya juga, karena ke bawah sini ini juga tidak berujung dan ke atas sana juga tidak berujung. Nah, sehingga didapatkan bahwa domain X, di mana X bilangan real karena mencakupi semuanya. Kodomain Y, di mana Y bilangan real. Nah, begitu cara penyelesaian suatu kasus relasi fungsi, khususnya fungsi linear. Jadi tidak terbatas hanya domainnya adalah X dan kodomainnya adalah Y. Kita harus mencari nilai X-nya dan nilai Y-nya juga. Oke. Nah, jika tadi jika tadi penyelesaiannya itu berupa garis lurus dan tak berujung, sekarang kita Bapak beri contoh suatu kasus yang mempunyai ujung. Misalkan contoh grafiknya seperti ini. Ini adalah grafiknya. Di sini adalah kita misalkan negatif 2, negatif 2. Dan di sininya terus tidak ada ujungnya. Nah, berarti domainnya X itu mulai dari negatif 2 sampai seterusnya, karena ini akan ke sana. Dan ini Y-nya atau kodomainnya dari negatif 2 juga ke atas sana. Sehingga penyelesaiannya domain adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 2. Dan kodomainnya Y, di mana Y lebih dari negatif 2 juga. Seperti itu untuk menentukan domain dan kodomain. Oke, paham ya sampai sini? Kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Pengertiannya sebagai berikut. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berpangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jika kalian perhatikan baik-baik, di sana tidak beda jauh dengan pengertian fungsi linear. Di dalam fungsi linear,
pangkat yang tertingginya adalah 1, sedangkan di fungsi kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Selain itu sama persis. Nah, walaupun cuma berbeda angka 1 dan angka 2, itu akan bedanya terlihat jelas jika kita masuk ke dalam grafik. Nah, sekilas saja di sini jika grafik linear dan jika grafik kuadrat. Jika linear maka grafiknya akan seperti ini. Tapi kalau kuadrat grafiknya akan melengkung seperti ini. Walaupun hanya beda 1 di pangkatnya, itu akan merubah grafik secara total. Nah, seperti biasa kita masuk ke dalam permasalahan di mana jika kita masukkan ke suatu alat tersebut akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, kita gambarkan alat tersebut sebagai kotak seperti biasa ya, biar lebih gampang. Kita akan memasukkan X dan akan mengeluarkan X kuadrat ditambah 2 ditambah 2X dikurangi 3. Nah, seperti biasa di sini ada suatu proses. Nah, karena X diproses menjadi X kuadrat plus 2X negatif 3, maka bisa dikatakan bahwa X ini adalah daerah awal atau domain, dan hasil akhirnya bisa dikatakan daerah akhir atau daerah kawan, bisa disebut juga kodomain. Nah, karena ini ada sebuah proses sehingga X dengan ini ada hubungan, itu bisa disimpulkan bahwa X dan X kuadrat plus 2X negatif 3 mempunyai relasi. Tapi apakah kedua daerah ini merupakan fungsi? Jawabannya tentu saja iya, karena di daerah kawan ini ada X, di mana X-nya itu pasti didapat dari daerah awal, jadi ada ketergantungan, sehingga bisa disimpulkan itu merupakan fungsi. Dan jenis fungsinya apa? Itu adalah fungsi kuadrat, karena di sini pangkat tertinggi dari suatu fungsinya adalah 2. Jadi ini adalah fungsi kuadrat. Terus bagaimana notasi fungsi kuadrat ini? Untuk penyelesaiannya seperti fungsi linear. Nah, karena di sini kita simpulkan fungsi, bahwa kita bisa menulis notasinya seperti ini. Fungsi di mana X memetakan ke X kuadrat plus 2X negatif 3. Nah, notasi fungsinya sebagai berikut. Jika dalam soal ditanyakan daerah awal dan daerah kawan, kita tidak boleh menjawabnya hanya X saja, atau hanya X kuadrat plus 2X negatif 3 saja. Tidak boleh seperti itu kurang tepat. Nah, untuk menjawabnya itu kita harus mencari nilai realnya seperti apa. Apakah dia dari ujung ke ujung, ataukah hanya setengah, seperti itu, dan lain-lain. Nah, untuk mencari nilai tersebut seperti biasa, seperti fungsi linear, kita harus menggambar grafiknya. Diketahui tadi fungsi X memetakan ke X kuadrat ditambah 2X negatif 3. Nah, dari notasi ini kita bisa rubah ke dalam bentuk fungsi biasa.
yaitu seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x negatif 3. Atau kita rubah lagi ke dalam persamaan kuadrat, y sama dengan x kuadrat ditambah 2x negatif 3. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat itu sudah disampaikan pada pertemuan minggu kemarin. Itu langkahnya adalah pertama mencari titik yang berpotongan dengan sumbu x, yang kedua mencari titik yang berpotongan dengan sumbu y, lalu mencari titik puncaknya. Ada 3 langkah. Nah, di sini kita coba ya. Yang pertama mencari yang bersinggungan dengan sumbu x, atau y sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita faktorkan. Nah, kita faktorkan di sini x. Nah, untuk memfaktorkannya kita harus mencari angka di mana angka yang satu, angka pertama dan angka kedua jika dikalikan akan menghasilkan negatif 3, dan jika dijumlahkan akan menghasilkan plus 2. Didapat bahwa angka pertama adalah plus 3 dan angka yang kedua adalah negatif 1. Nah, 3 dikali negatif 1 negatif 3. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Sehingga didapat x-nya adalah negatif 3 atau x-nya negatif atau x-nya sama dengan 1. Titik-titiknya 0, negatif 3 dan 0,1. Lalu kita mencari SBX-nya, XBY maksudnya, x sama dengan 0. Kita substitusikan saja langsung. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. Maka dan didapat titiknya adalah 0 negatif 3. Ternyata di sini ada kesalahan. Kesimpulannya salah. Negatif 3,0 dan 1,0. Dapat 1, 2 titik. Setelah kita mencari titik singgung di sumbu x dan titik singgung di sumbu y, kita harus mencari titik puncaknya, atau bisa disebut juga titik balik. Titik balik xp, yp. Rumusnya adalah negatif b per 2a negatif b negatif 4ac per 4a. A nya itu 1, B nya 2, C nya negatif 3. Negatif 2 per 2 kali 1, negatif ini kuadrat 2 kuadrat negatif 4ac kali 1 dikali negatif 3. 4 kali 1. Hasil akhirnya negatif 1, 12, tambah 4, 16 D negatif 12. Hasil akhirnya adalah negatif 4. Pada titik-titiknya kita gambar parabolanya.
tadi didapat jadi titiknya negatif 3,0, 1,0, 0, negatif 3, dan negatif 1, negatif 4. Oke. Negatif 3, 1, 2, 3. Itu di sini. 1 ada di sini. 0, negatif 3 ada di sini. Dan negatif 1,4. Negatif 1, negatif 4. Di sini. Nah, jadi grafiknya kita hubungkan seperti ini. Nah, tandai puncaknya negatif 1, negatif 4. Nah, setelah kita mendapatkan gambar grafiknya, kita bisa mencari nilai domain dan kodomainnya secara khusus. Oke, kita mulai dari X dulu. Ini grafiknya akan terus ke atas seperti ini. Jadi X-nya itu akan selalu ada dan tak terhingga untuk negatifnya, dan akan selalu ada untuk sampai tak hingga. Tetapi untuk nilai Y-nya itu dari sini, dari negatif 4 sampai terus ke tak hingga. Nah, kita simpulkan di sini domainnya adalah X, di mana X, kalau misalkan di mana negatif tak hingga kurang dari X, atau X di mana X bilangan real. Lebih ini khususnya, ini lebih umumnya seperti ini untuk domain. Dan untuk kodomainnya adalah Y, di mana Y lebih besar sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Itulah materi fungsi kuadrat, di mana dalam fungsi kuadrat itu kita ada notasi, ada domain, ada kodomain, dan ada grafik. Di linear juga ada seperti itu, ada notasi, ada domain, ada kodomain, dan ada grafiknya. Nah, seperti itu saja video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, Bapak tunggu di kolom komentar maupun di GC ataupun di chat pribadi. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengisi bahan ajar dan juga LKPD. Bahan ajar untuk menentukan penilaian sikap, dan LKPD untuk menentukan pengetahuan atau pemahaman kalian. Untuk pengumpulan LKPD dan bahan ajar disamakan, yaitu hari Sabtu, kalau tidak salah tanggal 7 ya, pukul 23.59. Seperti itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.